Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Afita Mukti Mahardika dengan NIM 23010502223, nomor presensi 15 dari Rombel E. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah yaitu untuk membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, baik akademis, sosial, maupun emosional. Bimbingan konseling berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri yaitu proses membantu individu untuk memahami diri dan lingkungan, serta membuat keputusan yang tepat. Sedangkan konseling yaitu proses interaksi antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam memecahkan masalah. Persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Untuk persamaan, keduanya bertujuan untuk membantu individu dalam pengembangan diri. Sedangkan perbedaannya yaitu bimbingan lebih bersifat informatif, sedangkan konseling lebih mendalam dan emosional. Guru membimbing untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik, membantu mereka menemukan potensi dan mengatasi kendala yang dihadapi. Urgensi BK yaitu BK penting untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademis siswa. Selain itu, BK juga menciptakan komunikasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Kedudukan BK. BK memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan, berfungsi sebagai jembatan antara siswa dan pengembangan diri mereka. 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal yaitu yang pertama, wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan, yang kedua, wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik, dan yang ketiga adalah bidang bimbingan dan konseling. Keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru dan konselor memiliki peran yang saling melengkapi. Guru fokus pada pembelajaran, sementara konselor mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa. Tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa dalam pengembangan diri dan mengatasi masalah. Fungsinya meliputi fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, serta fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Untuk orientasi yaitu titik pusat yang menjadi perhatian atau fokus pada orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, orientasi permasalahan. Asas BK meliputi asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, dan asas tuturi handayani. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling meliputi berfokus pada individu yang dibimbing, berkelanjutan, edukatif, preventif, aksesibilitas, akuntabilitas, kerahasiaan, kolaboratif, berdasarkan teori dan penelitian. Sebagai calon guru kelas SD, penerapan fungsi, orientasi, dan asas BK sangat penting. Misalnya yang pertama yaitu fungsi, yaitu memberikan bimbingan akademis dengan membantu siswa merencanakan studi. Yang kedua yaitu orientasi, dengan mengedepankan kebutuhan siswa dalam setiap pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu asas, dengan menjaga kerahasiaan informasi siswa saat memberikan dukungan. Ciri-ciri guru yang berkualitas yang pertama yaitu kompeten atau memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Yang kedua yaitu peduli atau menunjukkan perhatian terhadap perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu komunikatif atau mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan orang tua. Dan yang keempat yaitu menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sebagai guru SD, tindakan saya untuk mendukung kegiatan BK yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan siswa. Dan yang ketiga, menyediakan waktu untuk konsultasi pribadi dengan siswa. Pentingnya memahami karakter peserta didik untuk menyesuaikan metode pengajaran dan pendekatan bimbingan. Karakter yang perlu dipahami yaitu yang pertama, mengetahui minat dan bakat apa yang disukai siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, mengidentifikasi emosi dan bagaimana siswa merespon situasi. Dan yang ketiga, memahami hubungan sosial siswa seperti dengan teman sebaya.
Untuk cara memahami karakter peserta didik dapat dengan cara yang pertama, observasi perilaku siswa di kelas dan di luar kelas. Yang kedua, mengadakan diskusi dan interaksi dengan siswa secara individual. Dan yang ketiga, menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi tentang minat dan kebutuhan siswa. 9 layanan bimbingan dan konseling diantaranya yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini ditujukan untuk siswa baru guna memberi pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna bagi peserta didik. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Bertujuan untuk memperoleh tempat yang sesuai bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Bertujuan untuk memungkinkan siswa memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan kecepatan yang cocok. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Bertujuan agar siswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan acuan untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Memungkinkan siswa memperoleh wawasan pemahaman dan cara yang perlu dilakukan dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Dan yang terakhir, layanan mediasi. Bertujuan untuk membantu siswa mencapai kondisi hubungan dan kondusif yang positif. Contoh implementasi di sekolah dasar yang pertama, sesi tatap muka dengan siswa untuk membahas masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengadakan seminar tentang pentingnya belajar dan manajemen waktu. Yang ketiga, mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa.